Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fatwa dari Prodi Kehutanan kelas Ganjil. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan kalimat passive voice. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang penggunaan kalimat passive voice, marilah kita melihat pengertian dari passive voice tersebut. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Salah satu contoh dari kalimat aktif menjadi pasif adalah my parents plant some flower, di mana my parent adalah pelaku aksi, sedangkan kalimat pasifnya adalah some flower are planted by my parent. Penerima aksi ini adalah some flower. Umumnya kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif atau mengandung transitive verbs, kata kerja yang memerlukan objek langsung, seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs, kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung, seperti cry, swim, go, live, dan die, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun, apabila intransitive verbs tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya, fungsi dari passive voice. Fungsi passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Dengan kata lain, hal-hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Contoh, the museum was built in 1879. Kalimat ini bermakna bahwa kita tertarik dengan museumnya, bukan siapa yang membangun museum tersebut. Sometimes kita juga membuat kalimat pasif atau passive voice karena tidak ada yang mengetahui atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukan tindakan. Selanjutnya kita beralih pada rumus tenses yang digunakan dalam kalimat passive voice. Dalam bahasa Inggris, jumlah tenses secara keseluruhan ada 16. Namun dalam kalimat passive voice hanya digunakan 10 tenses saja. Berikut adalah tenses beserta rumus yang digunakan dalam kalimat passive voice. Yang pertama adalah simple present tense. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb to plus by plus object. Contohnya adalah Fitriah bring a bag. Menjadi kalimat pasifnya, a bag is brought by Fitriah. Yang kedua adalah present continuous tense. Rumus yang digunakan adalah subject plus to be plus being plus verb 3 plus by plus object. Contohnya adalah I am cooking fried rice. Menjadi kalimat pasif, fried rice is being cooked by me. Yang ketiga adalah present perfect tense. Rumus yang digunakan subject plus have or has plus been plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimatnya adalah my mother has swept the floor.
menjadi kalimat pasif. The floor has been swept by my mother. Yang keempat adalah simple past tense. Rumus yang digunakan subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object. Contohnya adalah they borrowed my books yesterday. Menjadi kalimat pasif. My books were borrowed by them yesterday. Yang kelima, past continuous tense. Rumusnya adalah subject plus was plus or were plus being plus verb 3 plus by plus object. Contohnya adalah he was stealing my money yesterday morning. Menjadi kalimat pasif, my money was being stolen by him yesterday morning. Yang keenam adalah past perfect tense. Rumus yang digunakan subject plus had plus been plus verb 3 plus by plus object. Contohnya adalah Umi had given the gift to her friend. Menjadi kalimat pasifnya the gift had been given by Umi to her friend. 7. Simple future tense. Rumus yang digunakan subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Contohnya adalah we will answer the question tomorrow. Menjadi kalimat pasif, the question will be answered by us tomorrow. Kedelapan, future perfect tense. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus been plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimatnya, she will have washed her clothes. Menjadi kalimat pasifnya, her clothes will have been washed by her. Kesembilan, past future tense. Rumusnya adalah subject plus would plus be plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimatnya, Mr. Yudi would sell his car last week. Kalimat pasifnya, his car would be sold by Mr. Yudi last week. Yang terakhir adalah past future perfect tense. Rumus yang digunakan subject plus would plus have plus been plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimatnya adalah you would have visited your family in the village. Menjadi kalimat pasifnya your family would have been visited by you in the village. Itulah contoh-contoh kalimat dalam penggunaan passive voice. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk pengetahuan kita. Mohon maaf apabila adanya kesalahan dalam pembuatan video atau penyampaian materi. Saya Abdillah Fatwa mohon maaf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.